Ya, selamat siang semuanya. Siang hari ini kita akan belajar untuk keperawatan anak, melanjutkan yang sebelumnya masih sama CPK. CPMK-nya di situ mahasiswa mampu berpikir kritis, sistematis, komprehensif dalam mengaplikasikan konsep keperawatan anak satu dengan pendekatan proses keperawatan sebagai dasar penyelesaian masalah serta mengembangkan sikap profesional melalui beberapa model belajar yang relevan. Dan hari ini belajarnya kita akan secara daring gitu ya, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Siang hari ini pokok bahasan yang kita pelajari adalah terkait dengan praktik untuk terapi bermain. Sebelum kita mulai, saya akan absensi terlebih dulu. Teman-teman, Dortea Susure apakah ada? Dortea Susure ada? Adelvia ada? Hadir, Bu. Alma? Hadir, Bu. Oke, Anastasia? Hadir, Bu. Aura Jelita? Belum ya? Christina? Hadir, Bu. Oke, Dionardo? Hadir, Bu. Oke, Dionardo luar biasa hari ini ya. Anda datang pertama, gitu ya. Esi? Hadir, Bu. Oke, Veronica? Hadir, Bu. Ya, Ferry? Hadir, Bu. Francisca? Hadir, Bu. Ike? Hadir, Bu. Ilham? Belum ada. Isabella Paradi? Hadir, Bu. Jonaldo? Hadir, Bu. Ya, Julian? Hadir, Bu. Ya. Leni? Hadir, Bu. Maria Susure? Hadir, Bu. Militio? Militio ada? Belum ada. Nando? Siap, hadir, Bu. Oke. Oviana? Oviana? Oviana ada. Priscilla? Hadir, Bu. Oke. Rakil? Hadir, Bu Gili. Reka? Hadir, Bu. Riko? Hadir, Bu Gili. Sylvia? Hadir, Bu Kili. Talia? Ada tadi ya? Hadir, Bu. Oke. Fidel, apakah sudah gabung? Hadir, Bu. Oke, ya. Widya? Hadir, Bu. Wisnu? Hadir, Bu. Yunita? Hadir, Bu. Oke, hari ini yang belum bisa gabung, Militio, sekali lagi. Belum. Ilham? Oke, belum ada. Aura Jelita? Dortea? Baik, teman-teman, hari ini yang hadir 27, yang belum bisa bergabung 4 mahasiswa, begitu ya. Kita akan mulai kuliah kita hari ini terkait dengan prosedur keperawatan terapi bermain, gitu. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah tampak? Sudah ya? Oke. Oke, terapi bermain. Sebelumnya di sini terapi bermain di sini merupakan salah satu terapi gitu ya. Teman-teman masih ingat terkait untuk hospitalisasi yang teman-teman sudah pelajari beberapa waktu yang lalu pokok bahasanya hospitalisasi. Apa itu hospitalisasi?
sebelum menuju ke terapi bermain? Ada yang ingat terapi hospitalisasi itu apa? Apa hospitalisasi itu apa? Lupa? Ya wes. Nando, hospitalisasi itu apa Nando? Oh, oh Julian. Oke oke ya. Sorry Nando. Julian yuk. Apa Julian? Yuk Julian. Apa hospitalisasi itu? Halo? Putus. Masih di mute. Suatu proses yang memiliki alasan yang berencana atau darurat sehingga mengharuskan anak tersebut menjalani proses keperawatan. Oke, karena suatu alasan tertentu, seorang anak perlu dilakukan perawatan di rumah sakit. Itu hospitalisasi. Nah, terkait hospitalisasi itu, salah satu dampak yang bisa terjadi adalah anak tersebut bisa berakibat stres. Sehingga akhirnya disebutlah yang namanya stres hospitalisasi. Nah, teman-teman kita perlu ingat di sini bahwa dunia anak itu dunia bermain, gitu ya. Seorang anak itu senangnya ya bermain. Masih ada yang suka bermain di sini? Oke, dunia anak itu Masih, dunia Bu. bermain. Oh, Nando ya. Oke, berarti masih anak-anak Nando. Ya, dunia anak itu dunia bermain. Dalam kehidupan anak-anak, sebagian besar itu waktunya akan dihabiskan dengan aktivitas bermain. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika anak tersebut dia dilakukan hospitalisasi? Bayangkan di situ, anak dilakukan hospitalisasi, perawatan di rumah sakit, terus bisa mengakibatkan dia stres. Padahal dia dunianya adalah dunia bermain. Nah, dari kata dulu, bermain itu kegiatan yang menyenangkan. Itu bagi anak loh ya. Dunia bermain itu bagi anak itu menyenangkan. Dilakukan dengan tujuan bersenang-senang yang memungkinkan seorang anak itu dapat melepaskan rasa frustasi. Terus kemudian bermain ini merupakan kegiatan anak-anak yang dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri untuk mengatasi kesulitan, stres, dan tantangan yang ditemui serta berkomunikasi untuk mencapai kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain. Ini yang saya maksudkan tadi, teman-teman. Ketika teman-teman menjumpai seorang anak, terus kemudian dia menjumpai seorang anak yang hospitalisasi tentunya ya, anak dirawat di rumah sakit, terus kemudian dia sudah mengalami stres akibat penyakit. Terus kita tahu bahwa dunia anak itu adalah dunia bermain. Dikekang di situ, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Apa yang bisa terjadi? Stresnya bertambah atau justru menurun? Bertambah. Dia akhirnya tambah stres. Wes sakit, tidak boleh ketemu siapa-siapa, dilakukan tindakan, terapi, terus kemudian Anda juga mengekang tidak bisa dilakukan, tidak boleh diperbolehkan untuk bermain. Itu stresnya akan bertambah. Nah, salah satu terapi yang bisa digunakan atau yang bisa diberikan untuk anak tersebut adalah bermain. Yang dinamakan di situ terapi bermain.
Ini masih satu rangkaian. Kemarin sudah diberikan terkait dengan bermain itu seperti apa. Nah, ketika itu dilakukan di rumah sakit, maka disebutlah yang namanya terapi bermain. Fungsi dari bermain sendiri itu ada perkembangan sensori motorik, perkembangan intelektual, perkembangan sosial dan moral, menambah kreativitas, kesadaran diri, dan nilai terapeutik. Terus kemudian dikatakan dia perkembangan sensori motorik. Itu ketika permainan itu dapat memperbaiki keterampilan motorik kasar, halus, serta koordinasi. Ini untuk meningkatkan perkembangan semua indera pada anak. Terus kemudian kalau perkembangan intelektual, bicara tentang intelektual berarti ketika permainan itu untuk mempelajari suatu bentuk, ukuran, tekstur, dan warna. Itu bisa menambah pengetahuan dari seorang anak. Itu ketika permainan yang dipilih oleh seorang perawat untuk perkembangan intelektual. Kalau perkembangan sosial, ketika perawat itu memilih suatu permainan di mana itu untuk mendorong anak berinteraksi dengan siapa? Dengan orang lain, dengan teman sebayanya. Apakah memungkinkan Bu di situ dilakukan di rumah sakit? Bisa jadi, karena bisa jadi bukan satu umur ya, maksudnya dia masih misalnya toddler, misalnya dia sekolah, usia sekolah, itu bisa digolongkan per ruangan tersebut. Oh, ruangan ini untuk yang toddler. Oh, ruangan ini untuk yang prasekolah atau yang sekolah. Nah, di situ mereka ketika seorang perawat bisa memberikan permainan untuk mendorong anak atau berinteraksi dengan sosialnya, dengan orang lain, maka permainan itu bertujuan untuk perkembangan sosial dan moral seorang anak. Kreativitas ini untuk meningkatkan perkembangan bakat dan minat seseorang atau anak. Kalau kesadaran di sini memungkinkan kesempatan untuk belajar bagaimana perilaku sendiri dapat mempengaruhi orang lain. Kalau nilai terapeutik di sini memberikan pelepasan stresnya, ketegangan yang dihadapi anak itu, jenis-jenis permainannya, mengalihkan perhatian anak itu supaya dia tidak merasakan sakitnya, stresnya, itu nilai terapeutik. Terus kemudian, ini pengertian terapi bermain sendiri. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, aktivitas bermain yang dilakukan untuk anak ini yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Berarti anak di situ dilakukan hospitalisasi, dilakukan perawatan di rumah sakit, terus diberikan sebuah permainan, itu namanya aktivitasnya itu terapi bermain. Di mana yang bertujuan itu memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tidak lepas dari pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa toh yang harus diperhatikan ketika kita mengajak bermain anak itu di rumah sakit. Yang harus diperhatikan teman-teman, itu tidak bertentangan dengan terapi dan perawatan yang sedang dijalankan. Contoh, seorang anak di situ dengan diagnosa medisnya demam tipoid. Jelas demam tipoid itu dia harus bed rest di tempat tidur. Tetapi teman-teman memberikan sebuah terapi bermain di situ, mengajak anak tersebut datang ke ruang bermain, ke tempat bermain. Nah, itu bertentangan dengan sakitnya. Itu tidak diperbolehkan. Berarti apakah boleh Bu itu dilakukan di tempat tidur pasien? Harusnya
yang benar itu di tempat tidur pasien. Pilih permainan di situ untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tetap berjalan, tidak terhambat. Terus kemudian tadi mengingat perkembangan intelektualnya, itu harus tetap diperhatikan. Berarti contoh permainannya seperti apa? Misal, teman-teman membuatkan di situ sebuah permainan puzzle yang dilakukan oleh anak secara sendiri, misalnya di tempat tidur, terus kemudian menempel. Contoh di situ ada sebuah rumah sakit ditempel, ini bentuknya atap, ditempel di bagian tempatnya di situ, ditempel. Nah, berarti di situ anaknya tidak bisa bersosialisasi. Bisa dengan siapa? Keluarga boleh. Dengan orang lain di situ, misalnya dengan perawat, misalnya dengan siblingnya. Nah, itu harus tetap diperhatikan, tidak bertentangan dengan terapi yang sedang dilakukan. Ini nomor 1. Yang nomor 2 di situ tidak membutuhkan banyak energi. Kenapa seperti itu? Dia sakit itu sudah banyak energi yang dikeluarkan. Meskipun di situ dia hanya sekilas saja demam gitu ya, panas, tetapi di situ dia akan membutuhkan banyak energi yang keluar. Sehingga bermain yang dipilih untuk terapi yang Anda berikan tidak boleh membutuhkan banyak energi. Yang berikutnya harus mempertimbangkan keamanan anak. Artinya bagaimana teman-teman? Misal, karena dia laki-laki, terus kemudian Anda memberikan permainan tembak-tembakan di ruang terapi bermain gitu ya. Ya itu gak aman bagi anak. Meskipun di situ sesuai dengan jenis kelaminnya, sudah sesuai Bu. Terus tembak-tembakan di situ bahkan yang ada pelurunya, misalnya air, gitu ya. Ya itu enggak boleh, enggak aman bagi anak, gitu ya. Ya mungkin kalau Nando yang sakit terus dikasih ini ya wis umure wis beda nih ya Nando. Mempertimbangkan keamanan juga. Terus dilakukan pada kelompok umur yang sama. Artinya jangan dicampur. Ketika nanti Anda mengajak anak-anak di situ, oh usianya toddler, tak campurlah dengan anak yang usia sekolah. Maksudnya di situ biar bisa bersosialisasi, Bu. Ya beda permainannya, tidak sesuai dengan usianya. Bisa apa? Bosen lah yang usia sekolah itu dengan yang toddler. Bisa jadi yang memberi terapi nanti anak yang usia sekolah tersebut, bukan Anda. Gitu ya. Terus kemudian melibatkan orang tua. Ini harus Anda lakukan. Karena di situ nantinya orang tua itu juga akan terlibat ketika misalnya tidak bisa memberikan terapi bermain pada anak di ruang khusus tersebut, orang tua akan ganti yang mengajak anak tersebut, misalnya di tempat tidurnya. Dari penelitian yang saya pernah lakukan, teman-teman ya, itu keterlibatan orang tua dalam sebuah terapi bermain ini, itu sangat mengurangi kecemasan pada anak. Bahkan kecemasan pada orang tua juga menurun. Ini berdasarkan hasil penelitian, gitu ya. Dan saya sudah membuktikannya di situ. Pengaruh terapi bermain dengan keterlibatan orang tua terhadap kecemasan anak dan orang tua. Nah, ini melibatkan orang tua itu bisa menurunkan kecemasan baik pada anak maupun orang tua. Karena ketika anak itu cemasnya berkurang, stresnya berkurang, maka orang tua juga akan mengalami pengurangan stres akibat hospitalisasi yang dialami oleh si anak. Terus kemudian prinsip yang perlu diperhatikan lagi, bila keadaan masih lemah, bila keadaan anak itu masih lemah, gunakan permainan yang pasif. Artinya itu tidak membutuhkan banyak energi bagi si anak. Oke. Berarti lanjutnya di situ karakteristik bermain sesuai dengan tahap perkembangan.
ini permainan di situ harus memperhatikan kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan usia, latar belakang, budaya, seks atau jenis kelamin, status kesehatan, dan lingkungan di mana anak berada. Ciri-cirinya bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan. Lanjut, contohnya sekarang. Klasifikasi. Kalau ada beberapa tipe bermain gitu ya. Solitary play itu pada anak usia toddler. Terus kemudian associative play itu anak bermain dengan kelompok dengan aktivitas yang sama tetapi belum terorganisasi dengan baik. Jadi enek ning kelompok ekono tetapi DE bermainnya sendiri-sendiri. Nggak ada pembagian tugas, itu associative play. Kalau parallel play, itu permainan sejenis yang dilakukan oleh satu kelompok anak balita. Terus kemudian preschool, berada di dalamnya, dalam satu kelompok. Terus kelompok sekolah. DE mempunyai mainan yang sama, tapi satu sama lain tidak ada interaksi. Jadi tidak saling tergantung dengan kelompoknya. Kalau kooperatif play itu anak bermain bersama dengan jenis permainan yang terorganisasi, terencana, dan ada aturan-aturan tertentu. Permainan biasanya dilakukan oleh anak usia sekolah atau adolescent. Ini kooperatif. Sekarang kita bicara tentang bermain di rumah sakit berdasarkan usia. Contoh permainan yang bisa dilakukan atau bisa diberikan. Kalau usia infan. Usia infan itu usia berapa ya, teman-teman? Isabella Paradi, usia infan itu usia berapa, Dek? Di bawah 1 tahun mungkin. Oke, bayi. Ya, benar Isabella. Bayi. Itu mainannya, jenisnya adalah mainan bergerak dan berbunyi. Contohnya apa? Permainan bergerak dan berbunyi. Kelompok mungkin yang bisa menambahkan di situ Veronica ya, Veronica Ferry itu ya, yang membahas tentang terapi bermain. Contohnya apa, Vero? Contoh permainan yang bergerak dan berbunyi yang bisa diberikan pada usia infan, Dek. Apa, Ver? Vero ada ya? Vero hadir? Halo? Hadir Bu Kili. Apa? Permainan yang bergerak dan berbunyi yang bisa diberikan pada bayi. Contohnya apa? Apa? Mungkin permainan yang ada suaranya cicit itu Bu yang berbunyi Bu. Apa? Apa cincin apa toh? Apa? Oh, Jonaldo, dia senyum-senyum ning kono kuwi lah. Mungkin saya bantu jawab, Bu. Apa, Riko? Saya dulu pernah lihat itu ada digantungkan di atas pasien biasanya. Itu bisa berbunyi, juga bisa bergerak. Ya, dicari yang bergerak ya, yang permainan muter itu bisa, yang ada bunyinya. Kenapa toh itu? Untuk merangsang perkembangan apa? Motorik apa? Halus. Halus. Oke. Terus kemudian ada ayunan dipangku oleh ibu atau perawat. Itu permainan yang bisa diberikan. Sambil dipangku terus kemudian di rincing-rincing bunyi itu dia akan langsung nengok di situ ya. Jika mampu beri kesempatan anak untuk merangkak atau berjalan. Ini untuk permainan jenis yang usia infan. Kalau toddler itu usia berapa ya, Dek? Ada yang tahu toddler itu usia berapa? 1 tahun sampai 6, Bu. 1 sampai 6, Jo?
Ya, yang saya tahu, Bu. Kelebihan enggak sampai 6. Usia toddler itu 1 sampai 6, kelebihan 5. Oh, kelebihannya 4 gitu ya. Enggak. Tahun, Bu. 1 sampai Berapa? 3 tahun, Bu. Oke, benar Nando. 1 sampai 3 tahun. Itu contoh permainannya, bermain balok susun. Terus kemudian bisa digunakan mendengarkan musik atau radio atau tape. Ini bukan tape loh ya. Nanti tape kok tambah lapar loh ya. Musik dari tape atau radio. Kreatif material. Ini untuk usia toddler. Terus kalau usia sekolah bisa diajak games. Tapi gamesnya nanti kalau di rumah sakit dilihat ya yang tadi tidak bertentangan dengan penyakitnya. Anak itu bisa melakukannya. Terus ada radio dan juga tape. Terus menonton TV dan kemudian mendiskusikan. Ini bisa dilakukan. Atau juga di situ menonton permainan apa? Ini boneka, panggung boneka di situ. Teman-teman yang biasanya profesi ya, itu dulu ada beberapa yang sudah melakukan di situ pada anak usia sekolah. Terus kemudian dia membuat permainan panggung boneka, terus kemudian dari panggung boneka itu menceritakan contoh misalnya kancil nyolong timun atau misalnya di situ stres akibat hospitalisasi. Nah, itu dipermainkan boneka gitu ya, dimainkan di situ terus kemudian didiskusikan dengan pasiennya. Ini bisa, itu usia sekolah. Nah, teman-teman, ini usaha teman-teman besok ketika menjadi seorang perawat dalam melakukan aktivitas bermain di rumah sakit. Usaha yang harus Anda lakukan di situ, tujuan ketika memberikan terapi bermain itu untuk menghilangkan rasa takut, cemas. Anak-anak bisa mengekspresikan perasaan, mengurangi trauma sakit. Nah, ini harus teman-teman lakukan. Sebelum nanti permainan atau terapi bermain itu dilakukan. Untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, anak dapat dilatih secara perlahan-lahan dengan melakukan permainan yang menggunakan keterampilan gerak. Artinya motorik kasarnya bisa dikembangkan. Nah, tujuan bermain di rumah sakit. Tadi sudah saya singgung di depan. Yang pertama di situ untuk melanjutkan tumbuh kembangnya. Pasien tersebut dilakukan hospitalisasi, akan mengalami stres hospitalisasi, akan tumbuh kembangnya itu terhambat. Nah, untuk melanjutkan tumbuh kembang itu, nggak boleh ya dihentikan di situ, tapi harus terus dilanjutkan meskipun dia mengalami hospitalisasi. Dengan bermain ini bisa untuk melanjutkan tumbuh kembang anak secara optimal. Kemudian anak tersebut juga dapat mengekspresikan pikiran dan fantasi melalui permainan yang dilakukan. Terus kemudian dapat mengembangkan kreativitasnya, dapat beradaptasi lebih efektif terhadap stres karena penyakit. Kemudian yang harus diperhatikan ini tadi sudah gitu ya, tidak banyak energi, singkat dan sederhana, itu yang ini tadi sudah. Sekarang kita bicara tentang prosedur keperawatannya. Teman-teman sudah memperhatikan ciri-cirinya yang harus diberikan kepada anak. Permainan apa yang harus cocok untuk anak ketika dia dilakukan terapi bermain di rumah sakit. Persiapkan alatnya dulu setelah Anda mengetahui ciri-cirinya tadi. Persiapkan alatnya di situ. Alatnya apa yang akan Anda pakai ketika teman-teman nanti mau melakukan terapi bermain tersebut. Pilih sesuai usianya. Yang infant tadi, oh berarti saya perlu alatnya di situ yang bergerak, yang dapat menimbulkan bunyi, supaya anak itu bisa terangsang dengan apa yang dilakukan. Gitu ya. Pilih alat permainan sesuai usia, aman, dan terhindar dari infeksi silang.
Ya, terus kemudian pastikan di situ ada ruang bermain. Ini PRN. Bila perlu, jika tidak ada ruang bermain dan anak tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan di ruang bermain, tidak ada ruang bermainnya di situ, atau anaknya tidak bisa dibawa ke ruang bermain karena suatu penyakit tertentu, ya jangan dipaksa anak itu untuk datang ke ruang bermain. Maka bisa dilakukan di tempat tidur yang dipakai anak tersebut. Terus prosedur kerjanya, ini besok yang Anda pakai untuk praktik begitu ya. Yang pertama tentunya memberikan salam kepada anak, BHSP kepada anak, terus memperkenalkan diri. Ini sudah protap ya, wes ndak boleh ditawar lagi. Jadi Anda mengenalkan diri kepada anak dan orang tua, BHSP dulu. Apa singkatannya BHSP, Ferry? Apa, Fer? BHSP itu apa, Dek? Anda harus bisa BHSP pada anak dan orang tua. Apa sekarang BHSP itu? Bina hubungan saling percaya. Oke, pinter. BHSP, bina hubungan saling percaya. Dengan perkenalan diri pada anak dan orang tua. Terus kemudian BHSP di situ. Dengan BHSP itu Anda harus menjelaskan tujuan dari bermain. Tujuan dari permainan tadi. Pertama, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan anak tadi, mengembangkan kepercayaan diri bagi anak. Anak kan bisa bersosialisasi dengan orang lain, sehingga kepercayaan dirinya bertambah. Terus meningkatkan interaksi dan sosialisasi dengan orang tua, atau fasilitator, atau bahkan pasien yang lain. Terus kemudian mengurangi kecemasan yang dialami anak dan orang tua, meningkatkan kooperatif terhadap perawatan dan pengobatan. Ini harus Anda jelaskan ke pasien. Tujuannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini yang perlu diberikan ke pasien dan orang tua dan anak. Terus kemudian setelah Anda menjelaskan tujuan, jelaskan juga di situ prosedur pelaksanaannya. Prosedur pelaksanaannya ini nanti waktunya tidak terlalu lama Bapak atau Ibu, hanya sekitar 10 menit atau 15 menit. Terus kemudian untuk pelaksanaannya nanti, adik akan saya bawa ke ruang bermain, mungkin Ibu atau Bapak bisa mendampingi adik ini di ruang bermain. Diajak bermain bersama di situ. Terus kemudian setelah menjelaskan prosedurnya, orang tua diminta untuk mendampingi. Selanjutnya di situ minta di situ melakukan permainan sesuai dengan tema dan tujuan bermain. Bisa dilakukan berkelompok kah? Boleh. Individu? Boleh. Setelah itu, setelah bermain di situ, jangan lupa teman-teman Anda memberikan kesempatan bagi orang tua dan anak untuk menceritakan perasaannya setelah dilakukan terapi bermain di situ. Apakah kecemasannya berkurang? Ataukah tambah cemas di sana? Terus kemudian apakah anak bisa meluapkan perasaannya? Itu perlu dijelaskan. Beri kesempatan bagi anak dan orang tua di situ untuk menceritakan perasaannya. Dan ketika anak di situ sudah mulai bisa mengungkapkan perasaannya, akhirnya jangan lupa teman-teman untuk memberikan reward kepada anak. Apakah rewardnya harus berupa barang, Bu? Enggak perlu. Tidak harus maksudnya. Anda memberikan pujian kepada anak ketika anak tersebut bisa melakukan tindakan yang Anda berikan tadi, mengajak terapi bermain bisa bagus, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Beri pujian kepada anak.
wah hebat ya, adik sudah bisa melakukannya dengan baik. Nah, itu rewardnya. Bukan berarti Anda harus memberikan barang kepada anak tersebut. Tetapi Anda memberikan pujian pun itu sudah merupakan reward bagi seorang anak. Nah, setelah itu teman-teman harus membereskan alat dan lingkungan yang telah digunakan. Oke, ada pertanyaan untuk terapi bermain? Bu, saya mau tanya. Oke, siapa ini? Jonaldo ya? Yuk. Seperti bermain di rumah sakit, Bu, ya, dilakukan pada kelompok umur yang sama apabila sistem motorik dan intelektual seorang itu berbeda atau Jo, harus diberikan Jo, suaramu rodok nganu, Jo. Ya, apa nih? ya Jo, gimana Jo? Ya, seperti prinsip bermain di rumah sakit, Bu, dilakukan pada kelompok umur yang sama apabila sistem motorik dan intelektual seorang itu berbeda. Apakah harus dilakukan dalam usia yang sama, Bu? Kalau misalnya dalam usia yang sama, terus kemudian didapatkan bahwa intelektualnya berbeda, begitu maksudnya? Iya, Bu, seperti itu. Teman-teman harus diingat ya, kita pun tidak sama intelektualnya antara satu teman, mungkin Ragil, Reka, itu tidak sama intelektualnya. Ya, betul atau enggak? Pengetahuannya itu pasti akan berbeda. Gitu ya. Demikian juga dengan anak. Kita menggolongkan umur itu supaya permainan yang didapatkan, supaya permainan yang diberikan itu sama. Kita tidak menggolongkan intelektual mereka. Nah, artinya di situ untuk perkembangan intelektual ini, Jo, Anda bayangkan di situ anak-anak yang ada di rumah sakit, ya wis di rumah sakit dia tidak bisa sekolah. Jadi terhambat untuk dia belajarnya. Mungkin dengan permainan yang Anda berikan sesuai dengan usianya itu bisa menambah pengetahuan dari seseorang atau anak tersebut. Gitu, Jo. Tapi jangan dievaluasi intelektualnya ini nanti sama enggak antara satu anak dengan anak yang lain. Tentu berbeda, Dek. Tetapi prinsipnya di situ untuk mengembangkan pengetahuan pada anak tentang terapi bermainmu itu tadi. Begitu, Jo. Halo, Jo? Baik, Bu. Oke, yuk. Ada yang lain? Saya izin bertanya, Bu. Ya, tak izinkan Nandu. Itu begini, Bu. Kemarin, enggak kemarin, Bu. Udah 1 minggu yang lalu saya menjumpai seorang anak itu di ruang rawat inap anak. Nah, itu anak tersebut nggak tahu ya, Bu, orang tuanya itu memberikan HP kepada anak itu untuk supaya anak itu tidak stres. Contohnya menonton YouTube, kartun atau apa seperti itu. Kemudian bermain game. Nah, apakah itu termasuk dalam terapi bermain? Bermain pada anak, Bu. Oke. Iya, Bu. Tapi apakah tindakan yang dilakukan orang tua tersebut juga ada benarnya atau tidaknya? Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nando. Ya, kita tidak bisa lepas ya teman-teman sekarang itu. Sekarang eranya era apa ya? Era apa, Nando? Oh, yang di sebelahnya saja. Ragil aja. Era apa, Gil? Halo? Era digital, Bu. Era digital. 4.0 gitu ya. Iya, Kita Bu. tidak bisa lepas dari Iya, Bu. itu, Dek.
Dan kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua itu benar atau salah. Tetapi prinsipnya orang tua tetap mendampingi anak tersebut ketika melakukan permainan yang dilakukan di situ, itu harusnya tetap dipantau meskipun dia menggunakan HP, terus kemudian bahkan bisa loh dibawakan laptop terus mereka melihat YouTube di laptop, itu bisa. Itu enggak bisa disalahkan 100% orang tuanya. Tetapi prinsipnya di situ harus tetap didampingi supaya anak tersebut tidak salah dalam memilih permainan. Anak tersebut tetap terpantau permainannya sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan usianya. Nah, kalau sebagai seorang perawat, apakah HP-nya itu akan diambil? Terus kemudian anaknya diajak di ruang bermain. Itu bisa Anda lakukan. Dialihkan di sana, di ruang bermain kami ada loh untuk permainan yang sesuai dengan usia adik ini atau si A. Kita bermain di sana, yuk, bisa dialihkan seperti itu. Asalkan permainan itu sesuai dengan karakteristik tadi untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan anak. Begitu Nando. Baik Bu Gili. Itu saya boleh menyanggah lagi Bu. Ya, gimana? Tadi kan Bu Gili untuk membawa anak tersebut ke ruang bermain. Nando, suaramu kok menghilang toh? Gimana? Iya Bu. Ya. Jadi gini Bu, tadi kan di penjelasannya Bu Gili, anak tersebut diusahakan membawa ke ruang anak, ke ruang bermain anak untuk bermain dengan teman-teman seumurannya. Namun apabila anak tersebut kayak masih ketergantungan, saya masih pengen nonton YouTube ini, kemudian anak tersebut itu masih belum mau Bu ke ruang bermain anak tersebut, masih ketergantungan dengan handphonenya, itu gimana Bu tindakan kita? Oke, ya, terima kasih Ragil. Kok Ragil? Dia jangan Ragil, kaget aku. Saya lihat loh, Nando kok enggak ada. Oke, ya Nando, kita enggak bisa memaksa begitu ya. Anaknya nanti tambah stres. Ya, jadi upaya yang dilakukan di situ, BHSP itu tadi yang saya tanyakan ke Ferry, bina hubungan saling percaya kepada klien, dikembalikan lagi ke kliennya, ke pasiennya, dan juga perawatnya. Gimana caramu membujuk? Kalau di situ anak tetap tidak mau, ya jangan dipaksa. Nambah stres di sana. Libatkan keluarga untuk prosedur yang akan kamu lakukan selanjutnya. Dijelaskan bagaimana anak tersebut nanti di ruang bermain, apa yang dilakukan di sana. Nah, nanti dampaknya seperti apa atau hasil akhirnya seperti apa, itu dijelaskan ke orang tua dan anak di situ. Begitu Nando. Bu Gili, terima kasih Bu. Riko ya, apabila anak sudah nyaman dengan terapi bermain dan ketika waktu bermain sudah selesai, mereka menolak untuk meninggalkan ruang bermain atau melepaskan permainannya. Bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Oke, baik, pertanyaannya ya sama seperti Nando ya. Nggak boleh diputus gitu ya. Nggak boleh. Tetap diikuti di situ sampai anak di situ mau melepaskan permainan yang ada di ruang bermain. Tadi kan orang tua diminta untuk terlibat di dalamnya. Jadi ketika waktunya sudah habis terus Anda harus melakukan tindakan yang lain, minta orang tua tersebut untuk tetap menemani atau mendampingi pasiennya. Itu Riko. Ya, teman-teman, terapi bermain ini besok
untuk ujian praktik ya, yang ada di lab bersama dengan Bu Putri, begitu ya. Jadi teman-teman checklist-nya sudah punya semua? Halo? Apakah checklist terapi bermain sudah punya semua? Kayaknya belum. Bu. Belum. Oke, nanti akan saya kirimkan melalui Thalia bersama dengan PowerPoint yang Anda terima hari ini, gitu ya. Nanti sekalian di situ PPT dan juga untuk checklist yang akan Anda gunakan. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah cukup? Sudah jelas semuanya? Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya akhiri untuk materi tentang terapi bermain pada anak hari ini. Ya, terima kasih Julian. Ya, makasih Julian. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini, sesi hari ini untuk prosedur keperawatan terapi bermain pada anak yang dilakukan hospitalisasi. Semoga materi yang sudah disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda gitu ya. Terima kasih semuanya. Saya stop dulu.